Shalom Bapak Ibu, kembali bersama dengan kami, masih dalam program 5 Menit Penuh Harapan, kita lanjutkan pembelajaran kita. Setelah Tuhan marah, lalu kemudian 3.000 orang mengalami kematian hari itu Bapak Ibu, dan dasar kita sudah dihancurkan oleh Musa, oleh karena emosinya. Nah kemudian Tuhan memanggil kembali Musa naik ke Gunung Sinai. Dan kita tahu ceritanya bersama-sama, kembali Tuhan meminta Musa menuliskan 10 hukum itu lagi Bapak Ibu. Lalu sekarang kalau yang pertama dasar kita ditulis oleh tangan Allah langsung. Kali ini Allah mau Musa yang menuliskan langsung. Di sanalah tanda kutip Bapak Ibu kita melihat bagaimana Allah sebenarnya kurang nyaman oleh karena emosi Musa sampai membanting 2 loh batu yang secara eksklusif dibuat oleh Allah langsung. Nah sekarang yang kedua dibuat oleh tangan Musa. Musa yang harus menuliskan 10 hukum itu. Tapi poin yang kita perlu renungkan bersama Bapak Ibu. Yang pertama hancur. Tuhan suruh buat yang kedua. Itu berarti hukum ini begitu penting. Allah melihat hukum ini begitu penting. Ini hukum yang seharusnya membawa kepada kehidupan yang baik. Hukum ini akan membawa orang Israel mengenal Allah, menyembah Allah, sehingga mereka punya hubungan yang begitu intim dengan Tuhan. Tetapi orang Israel kelihatannya Bapak Ibu salah memahami hukum Taurat. Mereka seharusnya hukum membawa mereka semakin mengasihi dan mencintai Tuhan. Tapi faktanya berbeda. Hukum itu membuat mereka justru semakin jauh dari Tuhan. Hukum itu harusnya menarik orang Israel mendekat kepada Allah. Hukum ini malah membuat mereka semakin jauh dari Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu, hanya 10 hukum. Tapi kemudian mereka membuat peraturan-peraturan yang begitu banyak, sampai 600 sekian peraturan yang harus ditaati. Saya suka pakai bahasa begini Bapak Ibu. Hukumnya cuma 10. Tapi karena hukum itu begitu dihormati oleh orang Israel, tanda kutip Bapak Ibu. Karena kalau memang mereka menghormati sungguh-sungguh, seharusnya mereka mentaati sungguh-sungguh. Tapi yang mereka lakukan Bapak Ibu, mereka menghormati hukum ini, tapi kemudian supaya orang Israel tidak melanggar hukum-hukum itu Bapak Ibu, lalu kemudian orang-orang ahli-ahli Taurat mereka, para imam, membuat pagar di sekelilingnya, peraturan-peraturan di sekeliling hukum ini. Jadi mereka berpikir, kalaupun orang Israel melanggar, jangan melanggar 10 hukum ini, tapi cukup melanggar pagarnya. Repotnya Bapak Ibu, pagarnya itu peraturan-peraturan yang begitu banyak, yang akhirnya jauh lebih berat, lebih sulit daripada 10 hukum tadi. Jadi mereka ditekan oleh hukum yang begitu berat. Itu sebabnya waktu Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus berkata begini, "Marilah datang kepadaku, engkau yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Letih, lesu di sana dan berbeban berat, itu berbeban berat terhadap hukum. Hukum-hukum Taurat yang dibebankan kepada mereka. Pagar tadi Bapak Ibu, yang dibebankan kepada orang Israel. Apa pembelajarannya itu Bapak Ibu dan saya? Bapak Ibu sekali lagi, hukum dibuat bukan untuk mempersulit kita. Hukum dibuat untuk membawa kita mengenal Allah lebih dekat, membuat kita intim dengan Tuhan. Hukum dibuat supaya kita terselamatkan, tanda kutip. Kita sudah diselamatkan, tetapi kita perlu hidup tertib. Kita perlu hidup berhati-hati. Nah, Tuhan memberi rambu-rambu supaya kita selamat. Saya beri contoh Bapak Ibu, dimanapun di kota besar. Bayangkan jika kota besar tidak ada rambu-rambu lalu lintas, tidak ada lampu lalu lintas, tidak ada tanda larangan-larangan verboden tertentu Bapak Ibu, sama sekali tidak ada rambu lalu lintas. Apa yang terjadi? Akan terjadi chaos Bapak Ibu, akan terjadi kerusakan di sana-sini, kemacetan, tabrakan, insiden yang mematikan. Bayangkan, jadi rambu-rambu dibuat, peraturan-peraturan dibuat, supaya kita beroleh kehidupan. Lampu traffic jam itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, lampu merah, lampu hijau, lampu kuning dibuat supaya ada ketertiban, bergantian kita melintasi sebuah jalan. Begitulah peraturan dibuat, begitulah hukum dibuat. Tuhan memberi hukum Taurat supaya mereka beroleh hidup yang lebih baik. Tapi orang Israel, tanda kutip sekali lagi Bapak Ibu, menghormati hukum ini dengan cara yang salah. Bukan melakukannya, tapi malah membuat pagar-pagar peraturan yang jauh lebih berat. Dan itu sangat membebani. Akhirnya mereka malah semakin jauh dari Allah. Sehingga ketika hukum yang sejati, yaitu Kristus, hukum yang hidup datang, malah mereka bunuh. Demi mempertahankan hukum Taurat yang tertulis tadi. Bapak Ibu, ayo kita merenungkan bagian ini bersama-sama. Sekali lagi Bapak Ibu, hukum membawa kita kepada kehidupan. Karena itu, hukum pun adalah anugerah Allah untuk kita. Renungkan kebenaran firman Tuhan sepanjang hari ini Bapak Ibu. Sambil Bapak Ibu beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.
Alleluia.